Ikuti audisi online eSports Star Indonesia Season 3, eksklusif di GTV. Bagaimana kedurhakaan kepada orang tua itu bisa menjadi masalah dan bahaya besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa? Tentunya kita semua berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Nah, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Rabbul Alamin. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa, orang tua adalah segala-galanya bagi seorang anak. Bahkan Islam pun mengajarkan bahwa orang tua itu memiliki posisi yang istimewa. Bahkan tidak jarang ulama mengatakan setelah Sang Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, di bawahnya sedikit itu adalah orang tua gitu. Bahkan memuliakannya sampai dikatakan wa qadaba rabbuka alla ta'budu ilayya wa bil walidaini ihsan. Nah, tetapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita temui ada anak yang menghadapi masalah dengan orang tuanya. Kalau kita bicara dengan anak mengatakan bahwa yang punya masalah ada orang tua. Tapi kalau kita bicara dengan orang tua yang mengatakan bahwa yang punya masalah anaknya. Terucaplah kalimat yang tidak menyenangkan, baik itu dari orang tua maupun dari anaknya. Tapi tahu tidak bahwa pada saat kita membangkang pada orang tua, jangankan membangkang, mengatakan saja, mengatakan saja. Allah pun melarang kita untuk tidak boleh mengatakan tersebut. Harus berlemah lembut terhadap orang tua. Tema kita adalah sungguh bahaya durhaka pada orang tua. Dan untuk membahas tema ini seperti biasa hadir guru-guru kita. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita yang mulia Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tema ini diangkat ya Ustadz ya? Karena banyak teman-teman kita seiman ini belum banyak tahu. Karena memang kalau mamanya jangan bilang pada orang tua tahu. Iya. Tapi yang bagaimana nggak ngerti. Nanti coba kita bahas. Baik. Apa bahayanya? Apa bahayanya? Iya. Dan samping Ustadz Danu juga hadir guru kita Ustadz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah udah David sehat. Ya Allah Ustadz, tentang orang tua ini jadi istimewa hari ini. Kenapa? Karena kita diingatkan lagi. Tapi sebelum kita masuk ke sana nanti bersama dengan Ustadz Danu, saya pengen banget, kami semua pengen sekali dengar tausiah dari Ustadz Hilman. Silakan Ustadz, fadhal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama kita muliakan Ustadz Danu, Uda David dan seluruh pemirsa Siraman Kolbu MNC TV yang dirahmati Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sulit, Allah berikan kemudahan. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tema kita pagi ini bicara tentang sungguh bahaya durhaka kepada orang tua. Orang tua itu di dalam kehidupan kita memiliki posisi yang sangat istimewa. Di dalam Al-Quran, Allah berpesan kepada kita untuk memuliakan kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memerintahkan kepadamu untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Tapi tidak sedikit ya udah David, Ustadz Danu yang boleh jadi di antara kita lupa. Tidak menghadirkan kebaikan kepada orang tua. Sehingga boleh jadi masuk kategori anak yang durhaka. Ketika kapan? Ketika seorang anak menyakiti orang tuanya. Ketika seorang anak membentak orang tuanya.
ketika seorang anak meninggikan boleh jadi suara depan orang tuanya, marah kepada orang tuanya. Hati-hati, khawatir kita masuk kategori orang yang durhaka, anak yang durhaka. Apa bahayanya? Tentu banyak sekali jawabannya. Hanya kalau boleh kita sederhanakan, ada 3 bahaya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang pertama, menjauhkan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Artinya apa? Kalau ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, berarti menjauhkan ridhonya Allah pada hidupnya. Kalau Allah enggak ridho, Allahu Akbar, kesulitan datang, kesempitan datang, kehimpitan datang. Karena boleh jadi ada keridhaan Allah yang hilang karena kita durhaka kepada orang tua kita. Yang kedua, durhaka kepada orang tua menghilangkan keberkahan. Mohon maaf ya. Boleh jadi kalau ada di antara kita hari ini hidupnya susah, hidupnya sulit, terkena penyakit dan apapun itu, coba dievaluasi. Mungkin ada kelakuan kita kepada orang tua yang pernah kita lakukan. Begitupun sebaliknya, kalau hari ini ada yang diberikan pangkat, jabatan, kedudukan, kesuksesan, bukan hebatnya ikhtiar kamu, tapi boleh jadi karena hebatnya doa orang tuamu yang mengantarkan kebaikan kepada dirimu. Maka hati-hati dengan sikap durhaka kepada orang tua karena menghilangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, durhaka kepada orang tua mengundang azabnya Allah. Dalam sebuah keterangan disebutkan, tidak ada satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak kecuali akan mengundang azab di dunia, azab di akhirat. Jadi dua-duanya double. Apa? Durhaka kepada orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, ayo teman-teman saya, Bapak Ibu sekalian pemirsa, mulai hari ini perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, bahagiakan mereka, muliakan mereka. Kalau belum bisa membahagiakannya, jangan pernah menyakitinya. Satu kali saja kita menyakiti perasaan orang tua, khawatir akan banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Semoga melembutkan hati dan menyemangati kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak Ustadz Hilman. Pagi hari ini kita diingatkan untuk menghargai orang tua kita. Baik, kita dengarkan lanjutan tausiah dari Ustadz Danu. Silakan. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tema kita sebenarnya sangat bagus sekali. Mohon jangan dilewatkan. Yaitu bahaya durhaka kepada orang tua. Memang secara teori kita sudah banyak yang tahu. Hormat pada orang tua sudah banyak yang tahu. Jangan bilang, sudah banyak yang tahu. Tapi bagaimana akibatnya seseorang yang durhaka kepada orang tua? Jarang dari diri kita itu memahami. Kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, ku anfusakum wa alikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita menjaga diri kita untuk tidak masuk ke dalam api neraka, berarti salah satunya termasuk adalah hormat pada orang tua. Bagaimana kedurhakaan kepada orang tua itu bisa menjadi masalah dan bahaya besar? Pernahkah kita, saya tidak menyalahkan teman-teman yang lain yang saat kecilnya ada ketidakbagusan di fisiknya. Saya menceritakan banyak pengalaman. Pernahkah seseorang anak itu dia merasa bahwa saya tidak perlu uang dari orang tua, saya tidak perlu rezeki dari orang tua, saya bisa hidup karena saya sudah dapat beasiswa, saya sudah dapat ini, saya sudah... Pernahkah dengan marah yang kuat sekali? Padahal itu hanya sekedar ngomong karena rasa marah yang kita sendiri manusia itu normal. Tapi ingat, suatu ketika kalau orang itu menikah, sumpah, ancaman, merendahkan orang tua satu titik,
Itu betul-betul dibuktikan. Suatu ketika dia punya anak, anaknya meninggal. Dari mana anak meninggal? Katanya Allah tidak berbuat dolim. Ayo berpikir. Memang Allah tidak berbuat dolim. Tetapi pada saat orang tuanya si anak, si adik yang meninggal ini dulu pernah bilang bahwa saya tidak membutuhkan rizki darimu, wahai orang tua, kalau saya jabarkan. Akhirnya salah satu rezekinya dia yaitu anak diambil oleh Allah Ta'ala. Jangan salahkan Allah karena si anak itu seperti itu. Yang salah adalah sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima, keluargamu terima, anakmu yang belum punya dosa itu seperti itu. Ya dari kamu sendiri. Kapankah kita itu ingat bahwa kita itu dosa pada orang tua? Kalau sudah seperti itu, belajar ikhlas. Disinilah kita harus memahami. Sebenarnya semua persoalan itu adalah petunjuk untuk kita untuk memahami kehidupan. Kalaupun nanti itu benar-benar terjadi, anaknya meninggal, anaknya memang betul masuk surga. Tetapi orang tuanya belum tentu. Jangan berharap anak itu bisa menolong ayahnya masuk surga. Karena apa? Karena orang tuanya masih belum mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dia pernah menyakiti, wahai orang tua saya tidak butuh rezekimu. Kalau ada persoalan, wahai orang tua saya masih bisa hidup tanpa bantuanmu. Nah, kakinya mengecil. Renungkan sikap-sikap kita. Kalau ada anak-anak di antara kita seperti itu, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Minta maaflah kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah masih membuka pintu ampunan kepada diri kita. Sehingga nanti apa yang kita cari surga di akhirat kelak itu diberikan. Mumpung kita masih di dunia, apa yang harus kita cari? Di dunia ini adalah alat tempat untuk mencari akhirat. Ibadah yang benar-benar pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran agar kita sebagai seorang muslim belajar taat benar-benar kepada perintah-perintah Allah. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema yang berat di pagi hari ini karena jadi kita renungkan. Terasa beratnya karena begitu banyak kesalahan yang mungkin kita lakukan tanpa kita sadari. Baik pemirsa, alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz.